Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan Assalamualaikum Ibu. Salam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Mohon mengganggu waktunya, mohon izin ya Bu. Oke. Nah, jadi Bu, siang ini kita berbincang-bincang Bu. Oke. Walaupun kita satu sekolah Ibu itu, tapi saya ini ada tugas dari pendidikan guru penggerak terkait bagaimana Ibu sebagai pemimpin sekolah kita ini mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan terhadap kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau pendidikan moral di sekolah kita. Nah, bisa ya Bu ya? Oke. Nah Bu, akhir-akhir ini selama Ibu menjadi pemimpin pembelajaran pada sekolah SMP Negeri 3 Batangan ini, apa saja Bu kasus-kasus yang sudah pernah Ibu hadapi? Iya. Baik, Mbak Dina, terima kasih Mbak Dina kesempatannya. Diskusi kita ini semoga bermanfaat ya bagi Mbak Dina ya. Ada beberapa kasus yang agak menjadi pikiran saya, yang alhamdulillah sebenarnya sudah selesai mengenai siswa kita. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, ada siswa kita itu yang macam membuat grup, membuat geng gitu ya. Di antara mereka itu dikenal dengan basis gitu ya, barisan siswa ya. Itu kegiatan-kegiatan mereka tuh ada yang memang yang positif, namun ada kegiatan yang di luar sekolah sepertinya yang agak negatif. Itu yang harus menjadi perhatian bagi saya dan Bapak Ibu guru semua. Jadi itu termasuk dilema etika. Iya, termasuk yang apa ya? Saya merasa dampingan kita tidak berhasil terhadap implementasi kelakuan anak-anak kita baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Oke, kita lanjut nih Bu. Nah Bu, dari beberapa kasus atau kasus yang Ibu ceritakan ini, bagaimana Bu cara Ibu mengidentifikasi ini dilema etika atau ini bujukan moral? Mengenai gerakan basis anak kita ini tadi, saya sebenarnya awalnya kan mendengar ada beberapa kasus yang terjadi. Kebanyakan sih di luar lingkungan sekolah dan bukan jam sekolah. Iya. Ada guru, ada masyarakat yang mengatakan bahwa anak kita ada berupa bentukan geng motor gitu. Jadi gengnya itu suatu malam ada nongkrong di mana gitu ya. Masyarakat melihatnya seperti mau membuat tawuran gitu ya. Jadi ada laporan dari masyarakat demikian, karena tanda-tandanya ada yang sampai membawa benda yang tidak baik untuk keselamatan mereka sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu saya selaku pemimpin di sini yang menelusuri kebenaran kejadian anak-anak tersebut, dan hal itu ternyata memang benar karena ada didukung oleh masyarakat yang mengambil video pada saat itu. Memang tidak di sekolah sih, di luar jam sekolah. Pada waktu itu kejadian di malam hari. Jadi berdasarkan laporan masyarakat itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, maka masyarakat secara spontan langsung menghubungi pihak yang berwajib. Jadi hal itu yang kita telusuri dengan baik di sekolah. Kita panggil anaknya, kita tanyakan kebenarannya, apakah ini benar-benar anak-anak kita, kan mereka berpakaian bebas ya saat kejadian itu ya. Anak-anak kita ternyata mengaku, dan itu ternyata tidak hanya anak kita saja, namun juga ada anak dari sekolah-sekolah lain. Bagaimana dengan kondisi guru-gurunya? Bagaimana Bu? Iya. Oke, kita panggil anak, kita ajak wali kelasnya, kita ajak guru BK-nya menyikapinya, kan bagaimana didampingi oleh wali kelas, oleh guru BK, oleh kesiswaan. Kita tanyakan benar apa itu gerakan anak itu, manfaatnya apa bagi mereka dan tujuannya apa. Sehingga kita peroleh informasi yang fix dari anak-anak, sehingga kita dapat melakukan tindakan untuk pencegahan kelakuan yang negatifnya yang akan datang. Ya kita rangkul anak-anak itu. Awalnya sih memang kita gergetan melakukan mereka ya, namun mau tidak mau selaku orang dewasa kita di sekolah memang wajib mendampingi anak-anak itu berbagaimanapun caranya. Jadi itu rasanya termasuk dilema etika ya Bu? Iya. Ada sebagian guru mengatakan kelakuan anak ini sudah sangat keterlaluan, dia sudah masuk meresahkan masyarakat gitu ya. Namun ya tetap kewajiban kita memberitahu bahwa hal itu secara
sadar mungkin mereka belum mengetahuinya akibatnya ya. Iya. Namun dengan bimbingan guru BK, dengan bimbingan wali kelas, dengan bimbingan kesiswaan, dan semua guru kita komitmen menjaga anak-anak itu, memberitahu berulang-ulang pada anak-anak itu bahwa kegiatan itu banyak dampaknya yang negatif. Iya. Oke, terima kasih Bu. Seru ya Bu ya. Nah, di saat kemarin kita kondisi yang seperti itu, nah Ibu ke guru kita, kan ada 2 kelompok ya Bu guru kita. Ini kayaknya udah keterlaluan dan kayaknya bakal virus untuk anak-anak yang lain yang ini, dimana kata guru kita tetaplah yuk kita didik. Nah itu akhirnya bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan terhadap 2 nilai yang sama-sama bernilai kebaikan ini? Iya, dengan penuh sabaran ya tentunya ya, kan Bapak Ibu guru kita kan banyak. Mereka ada yang pro, ada yang kontra dengan kelakuan anak kita ya. Namun secara penuh kita minta pendapat dari guru BK, dari wali kelas yang telah melakukan pendekatan secara intensif pada anak-anak kita ya. Mereka masih berkeinginan, mereka menilai bahwa anak-anak kita ini masih bisa dibimbing, masih bisa didampingi. Dan tentunya dengan penguatan dari orang tua mereka, sehingga saya selaku pribadi menguatkan, menegaskan kepada Bapak Ibu guru bahwa anak ini memang perlu kita dampingi, butuh perhatian yang lebih barangkali dari kita, dari kelas, dari guru BK dan orang tuanya. Kita ajak anak itu kembali, kita pertanyakan kembali bahwa mereka masih harus berproses pendidikannya, sehingga mereka harus mengikuti tata tertib yang di sekolah ataupun Seru nih Bu, pembahasan kita. Terima kasih nih. Ya. Nah, pada saat itu Bu, walaupun saya di sini kan ada hal-hal tertentu yang Ibu mungkin tidak buka ke kami bagaimana itu. Nah, bagaimana Bu? Atau hal apa saja, langkah-langkah apa saja yang Ibu anggap efektif sebagai penyelesaian dalam Ibu mengambil keputusan terkait dalam etika ini? Sebelum kita mengambil keputusan, kita harus tahu akar masalah sebenarnya. Secara otomatis kita memerlukan banyak informasi ya, banyak ide, banyak pendapat akan kita terhadap anak. Oleh karena itu saya selaku orang dituakan di sini ya kita berkomunikasi dengan wakil, dengan kesiswaan, dengan guru-guru senior, dengan wali kelas untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah dilakukan, sehingga semuanya tahu kesepakatan yang kita ambil terhadap anak-anak kita yang kita anggap ini bermasalah. Iya, Sebenarnya mereka hanya butuh perhatian saja sebenarnya. Iya. Putus. Oh, minta diperhatikan. Iya benar. Kalau kita melakukan pendekatan secara persuasif ya, saya sekedar iseng kadang jalan ke kelas ya, mau tahu yang mana sih anak-anak kita nih yang nama-nama unggulan. ya, anak-anak kita yang kemarin yang gini-gini katanya saya rangkul, saya ajak berdialog ringan kan, ternyata mereka ya relax saja, ya tidak se-ekstrim yang kita bayangkan. Iya. Benar. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, luar biasa penjelasannya. Kita lanjut lagi nih Bu. Oke. Nah Bu, dalam Ibu memutuskan ini pasti ada tantangan-tantangan yang Ibu hadapi. Nah apa saja sih Bu kalau boleh saya tahu tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil sebuah keputusan yang menurut Ibu rasanya udah terbaik, nah seperti itu. Iya, kita di sekolah ya, instansi resmi ya, memang ada beberapa keputusan yang harus kita ikuti dari atasan, sesuai edaran, ketentuan-ketentuan. Itu disampaikan di dalam rapat yang dalam situasi yang formal ya. Ya, apabila itu merupakan sudah edaran, ketentuan yang dari dinas misalnya, dari ada grup sekolah misalnya, kesepakatan ya, maka itu memang harus kita laksanakan. Kita selaku pendidik kan ada aturan-aturan yang harus kita. Namun ada beberapa kejadian kalau di sekolah yang sudah kita pastikan apa masalahnya apa, penyebabnya apa, sehingga kita menyikapinya pun ada yang membutuhkan keputusan. Memang yang harus ada keputusan yang ditentukan oleh pimpinan secara langsung. Menunjukkan ketegasan kita bahwa itu harus diikuti, ada yang harus dilaksanakan. Baik. Terkait dalam kasus-kasus
penyelesaian masalah Ibu, apakah Ibu ada tata cara atau jadwal Ibu dalam penyelesaiannya? Misalnya langsung di tempat saja langsung, atau memang ada waktu tertentu Ibu nih, sebulan sekali nih kita, atau memang mengalir seperti itu? Ya kita lihat situasi dan kondisi. Ada yang selentil, ada yang memang kita jadwalkan di forum rapat misalnya ya. Namun ada kalanya saya selalu dibantu oleh para wakil ya, guru piket, kejadian harian, wali kelas, sesuai dengan masalahnya. Kalau masalah itu tidak begitu bakal mengembang, maka kita selesaikan di tempat. Ada yang membutuhkan perjanjian-perjanjian, kita selesaikan yang ada yang secara forum besar yang harus disepakati bersama, akan kita jadwalkan di kala rapat, tentunya di forum-forum rumah. Iya. Biasanya sekolah kita tuh kayak musyawarah mufakatnya, kekeluargaan berjalan terus ya. Bahagia menjadi bagian ini ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Nah Bu, terkait dengan pengambilan keputusan ini Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dilema etika ini? Iya, kita selalu berdiskusi. Saya kalau secara pribadi yang terdekat yang di awal tentunya berdiskusi dengan para wakil, di mana tanggapan mereka, langkah apa yang akan kita ambil, interest sekolah ya, para wakil, para wali kelas, para guru BK, kita dilibatkan semua. Namun dari pihak luar tentu juga akan menjadi pertimbangan kita selama ini, seperti Bapak pengawas kita minta pendapat beliau bagaimana dengan kondisi yang kita temukan. Saat dibutuhkan beliau baru ya Bu Iya, ya. benar. Oke. Terima kasih Bu. Nah, tanpa terasa nih udah di akhir pembicaraan seru kita nih Bu. Nah Bu, terkait dengan yang sudah kita bicarakan ini, apa ya Bu pembelajaran yang bisa Ibu dapatkan dari kita pembahasan kasus-kasus tadi, dari cara pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan terkait kasus dilema etika ini Bu? Ya, karena kita berhadapan dengan orang banyak ya, maka keputusan-keputusan itu harus kita pelajari dengan benar, kita selidiki dengan benar apa penyebabnya, apa menjadi permasalahannya. Saya pikir setelah ada beberapa kejadian demikian, kita tidak bisa langsung dadakan memutuskan sendiri. Kita harus ada kerjasama yang baik, koordinasi yang baik, baik ke atas maupun ke bawah. Jadi koordinasi itu mempertajam, memperkuat keputusan kita. Jadi nanti ketika flashback, evaluasi, keputusan kita ternyata kurang tepat, begini harus kita evaluasi begini, ada refleksi begini. Jadi koordinasi yang baik itu, kerjasama yang baik, yang lebih intens, lebih ditingkatkan apabila untuk menyelesaikan masalah itu lebih rileks, lebih santai, jadi tidak terburu-buru. Kepala dingin, ya Bu ya, tarik nafas dulu. Dengan diskusi yang sekali atau 2-3 kali, jadi tidak dadak-dadakan keputusannya. Luar biasa, ini menginspirasi sekali Bu. Terima kasih ya Bu ya. Allah Ibu, luar biasa. Walaupun saya berada di sini ya Bu, ternyata ada beberapa hal yang mungkin saya selama ini nerima hasil jadi gitu ya Bu, termasuk bagian proses. Ternyata ada proses atas yang Ibu sudah lewati, luar biasa. Saya pribadi itu bangga menjadi bagian dari kepemimpinan Ibu, semakin baik ke depan. Rasanya tuh kekeluargaan sekolah kita ini luar biasa. Ibu tetap semangat ya Bu, apapun rintangan dari kita, dari internal, dari eksternal, tetap semangat terus, maju terus ya Bu ya. Semoga SMP kita semakin the best sesuai dengan moto kita. Siapa kita? SMP 3. Terima kasih banyak dengan dukungan Bapak Ibu guru seperti Mantina yang selalu memberikan motivasi, selalu memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Amin. Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih bisa berjumpa ini dengan kepala sekolah hebat dari SMP Negeri 22 Batanghari. Nah, sebelumnya izinkan saya, Kartina, merupakan calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Batanghari, untuk kita bincang-bincang sedikit ya Bu ya. Nah, kaitannya nih bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan Ibu sebagai kepala sekolah dan sebagai pemimpin pembelajaran pada SMP Negeri 22 Batanghari.
Nah, Bu, kita langsung ya Bu ya. Oh boleh. Pasti SMP Negeri 22 Batanghari selama Ibu sebagai pemimpin di sini banyak menghadapi mungkin ya kita bilang kasus-kasus ya Bu ya, atau permasalahan-permasalahan. Kayaknya tiada hidup tanpa kasus. Iya. Nah, kira-kira tuh yang terakhir-terakhir ini atau yang ya paling melekat di ingatan Ibu sebagai itu kasus-kasus seperti apa itu? Ini kasus yang kemarin kebetulan ditanyakan oleh salah satu wali kelas, yaitu kelas 7B Ibu Baidar, tentang anak kami yang sudah sekian bulan sakit dan sebenarnya dia sakit tidak bisa berjalan, tapi ya akhirnya tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Awalnya berarti dia Awalnya sudah normal belajar seperti biasa di semester 1 kemarin, kemudian dia sakit, udah berapa kali dilihat oleh wali kelas sama kawan-kawannya, keadaannya sudah agak baikan, cuma ternyata setelah sakit itu dia tidak bisa jalan. Nggak ada ya Bu ya? Iya, udah ya hampir mungkin 6 bulan kan sekarang nih, dari yang semester kemarin ke yang sekarang ini. Di pertengahan semester 1 sampai saat ini. Iya. Nah, berdasarkan cerita Ibu ini, kira-kira itu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi ini kira-kira ini termasuk dilema etika atau bujukan moral ya Bu, yang wali kelas Ibu ceritakan ke Ibu sebagai kepala sekolah di sini? Ya, saya kurang tahu nih masuk dilema etika atau apanya ya. Iya. Tapi begini, begitu disampaikan oleh wali kelas tentang anak ini, lalu kami ada juga lah dengan beberapa guru, ketika guru lagi istirahat, saya ajak juga lah bincang-bincang, tidak terlalu resmi lah istilahnya. Iya. Bagaimana ya penyelesaian kasus anak ini? Wali kelas sudah nengok, tapi ternyata maksudnya tidak ada juga perkembangan anak ini untuk bisa hadir ke sekolah. Akhirnya, Bu, kasihan juga kalau dia mau ini misalnya dia berhenti atau putus sekolah saat itu, sementara dia ingin belajarnya itu masih ada, cuma kasusnya adalah dia tidak bisa hadir saja ke sekolah karena kakinya mungkin lemah. Nah, akhirnya ya usulan beberapa kawan guru, Bu, tetaplah kita beri kesempatan dia untuk belajar dengan pertimbangan mungkin ya jangan sampai dia tidak belajar. Caranya adalah dengan memberikan tugas tertentu. Jadi ada nanti setiap hari guru yang memberikan sejenis materi pembelajaran dan tugas tertentu pada anak ini tadi. Karena pada dasarnya anaknya itu semangatnya ada, dia maulah ya itu bisa, dia bisa memahami yang kita sampaikan. Cuma kondisi kakinya yang tidak bisa gitu. Jadi mungkin kalau untuk belajar secara daring bisa lah ya kita anggap itu. Oke. Terima kasih Bu. Jadi kalau kita identifikasi mungkin ini keputusan guru sama-sama benar dan benar ya. Iya. Kita harus berarti termasuk ke dilema etikanya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Juga ada mungkin kasihan dengan kondisi ya kalau orang tuanya mau ngantar ya seperti apa ya butuh kursi roda kan kalau ke sekolah. Kalau kondisinya nih anak tadi bisa, tidak mungkin dia ke sekolah dengan cuma misalnya gendong orang tuanya, pasti butuh alat tertentu yang membantu dia untuk lancar datang ke sekolah. Iya. Terima kasih Bu. Nah, seru sekali nih Bu tentang kasus anak kita. Siapa namanya Bu? Kalau boleh saya tahu. Siapa ya? Tio lah. Oh, Tio. Oke. Nah, tentang kasus Tio ini Bu, bagaimana akhirnya Ibu memutuskan gimana nih ada dua nilai kebajikan ya Bu ya yang sama-sama benar yang akhirnya diputuskan seperti itu Bu. Ya pertimbangannya gini, kalau kita kembalikan ke orang tuanya, ya sebenarnya orang tuanya berharap anaknya tetap sekolah, tapi kondisi fisiknya tidak memungkinkan dia datang ke sekolah. Jadi sekolah juga tidak mungkin tiba-tiba misalnya nanti dalam penentuan kenaikan kelas anak ini langsung naik kelas. Nanti kawan-kawannya bertanya kan, kok si ini tidak masuk tiba-tiba sudah kelas 2 misalnya gitu, kelas 8 ya. Jadi ya supaya sama-sama enak, sekolah pun tidak merasa terbebani karena mengeluarkan siswa yang mungkin tidak hadir. Akhirnya diambil keputusan siswa tadi belajar daring
Cuma agak repotnya mungkin ya wali kelas harus Semua guru mata ya, pelajaran di kelas itu ya ada 10 mapel ya. Iya, iya, iya. dimintain tugas-tugasnya. Iya. Tidak harus tugas ya, cuma materi pembelajaran. Nanti sekian minggu baru dikasih tugas, karena dia paham saja pelajaran yang sedikit Iya. itu udah alhamdulillah Iya, ya iya. gitu. Kalau mau maksanya betul-betul seperti anak yang lain yang hadir tiap hari ya rasanya agak berat juga, tapi minimal dia ada sedikit saja belajar terkait yang sesuai dengan kelasnya itu. Iya, berarti Gitu. sekolah tetap memperjuangkan Iya. bagaimana anaknya bisa mengikuti pembelajaran dengan Iya. guru wali kelasnya ya Bu ya. Ya dengan harus sekolah korban juga. dikit ya. Iya. Setiap hari ya guru atau paling tidak 1 minggu sekali wali kelas mengumpulkan dari guru-guru apa materi atau tugas yang mau dikerjakan siswa. Iya, iya. Baik Ibu. Nah, terkait kasus Tio ini Bu, bagaimana langkah-langkah dan prosedur yang Ibu rasa akhirnya itu merupakan terobosan yang sangat efektif untuk terhadap pengambilan keputusan Ibu terhadap anak kita Tio ini? Ya sebenarnya bukan ini ya, sudah agak lambat kan itu meresponnya, itu termasuk ya kesalahan kita juga lah ya. Karena kita baru tahu kondisi anak ini. Jadi awalnya itu wali kelas yang melaporkan anaknya yang memang sudah sekian bulan tidak bisa hadir. Awalnya ya udah ditengok gitu. Ternyata belum ada juga kemajuan. Akhirnya kami rapatlah guru, terutama guru yang kelas 7 yang di kelas itu, yang mengajar kelas itu, bagaimana solusinya untuk anak ini. Akhirnya diambillah keputusan setiap guru itu nanti menyiapkan materi dan mungkin tugas yang harus dikerjakan oleh siswa ini tadi. Kemudian barulah ya orang tuanya lah yang juga harus berkorban datang ke sekolah nanti menyerahkan hasil kerjanya tadi, hasil kerja anak tadi, walaupun mungkin hasilnya tidak maksimal, minimal dia sudah belajar. Jadi paling tidak juga kami ke anak-anak yang lain ada proses ini yang ya. dilewati anak ini ya. Takutnya tiba-tiba karena kasihan itu wajib belajar sekian ini harus naik kelas, sementara dia tidak pernah hadir. Akhirnya kami bisa berargumen memang betul-betul kami melakukan pembelajaran secara daring. Masya Allah, luar biasa Ibu dan guru-guru di sini memang benar-benar perjuangan untuk anak ini sangat-sangat saya apresiasi sekali Bu, dan menginspirasi sekali bagi saya sebagai mungkin guru yang masih tergolong baru di dunia pendidikan ini. Iya. Nah, dari selama Ibu menjabat sebagai pimpinan pembelajaran di sekolah ini di SMP Negeri 22 Batanghari Bu, untuk sebuah kasus itu apakah Ibu mempunyai tata kelola atau jadwal penyelesaiannya itu langsung di tempat, atau Ibu butuh ada sela waktu, dan bagaimana prosedurnya Bu yang selama ini Ibu lakukan? Ya biasanya memang ada prosedurnya itu. Kalau kasusnya itu terkait hari itu misalnya bisa diselesaikan oleh guru mapel, selama tidak buat tugas itu kan itu urusan dengan guru mapel. Bagaimana guru mapel itu memotivasi siswa untuk menyelesaikan tugas, itu gurulah yang menyelesaikannya. Ada juga yang mungkin bisa diselesaikan piket, jadi hari itulah diselesaikan, tidak berlarut-larut. Tapi ada juga kasus yang mungkin agak kompleks, ya melibatkan 2 orang atau lebih, itu pasti nanti ada melibatkan orang lain, makanya waktunya agak lama. Ya, jadi bisa hari ini kami lakukan pemanggilan orang tua, tanggal sekian. Kita juga memanggil itu juga pakai lihat juga ya, guru yang memanggil apakah ada waktu ketika dia memanggil jam sekian itu, karena guru kan juga ada jadwalnya. Takutnya sudah ada jadwal, ternyata orang tua datang, akhirnya kelas tertinggal. Makanya disesuaikan yang misalnya tergantung kondisi. Kita masih lanjut ya Bu ya. Nah, Ibu, adakah seseorang atau faktor yang mempermudah Ibu untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika di SMP Negeri 22 Batanghari ini? Untuk pengambilan keputusan, biasanya saya langsung melibatkan semua guru, karena kamilah yang nanti berkaitan dengan orang lain. Kalau ada misalkan ada yang komplain atau apa, itu kan guru dan kepala sekolah itulah, tidak tanya ke dinas. Jadi pengambil keputusan itu adalah guru dan kepala sekolah. Jadi saya melibatkan guru-guru melakukan musyawarah untuk menyelesaikan kasus tertentu. Selanjutnya sebagai pertimbangan kami melibatkan pengawas. Ini adalah
sebagai apa Uji- bentuk uji itu ya penguatan Iya, kami iya, iya, kalau iya. bahwa kami ngambil keputusan ini juga udah ada konsultasi dengan pengawas ya itu, jadi ada ini apa istilahnya guru dan ya kepala pengawas, karena Itu guru itu dia, adalah ya mitra etika kepala yang agak sekolah. berat sedikit ya Bu ya, Iya. yang melibatkan pengawasnya. Wah, Masya Allah. Jadi bisa berbentuk komunikasi lisan. Iya, ya, bisa. biasanya kami kalau itu telepon lah. Iya. Karena kalau apa misalnya tatap muka ya agak pak pengawas kami sibuk juga, jadi banyak kami sekolah harus binaannya. ya, Bu, ya. jadi langsung lah telepon. Iya, iya. iya. Oh gini nanti penyelesaiannya caranya gini Bu Sri, ya udah lah. Oke. Terima kasih Bu. Nah, sekarang nih Bu, kita sampai pada sesi akhir wawancara yang luar biasa seru ini. Nah, apa ya Bu pembelajaran yang bisa Ibu ambil dari pengambilan sebuah keputusan yang merupakan dilema etika nih tadi? Karena ini benar juga, yang ini juga benar, seperti itu sama-sama berat untuk Ibu putuskan. Ini pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil? Pembelajaran yang bisa ambil adalah ya kita memang perlu mempertimbangkan banyak hal ketika mengambil keputusan. Pendapat-pendapat kawan lain juga perlu diperhatikan, karena kadang ya kalau kita berpikir sendiri rasa kita pikiran kita itulah yang benar, tapi ya. ketika dengar pendapat yang lain, oh iya harus kita pikirkan yang ininya lagi. Jadi untuk pengambilan keputusan itu tidak langsung mutlak ke kepala sekolah, Ya. tapi melalui tahapan ya dengan guru, dengan tenaga administrasi, bisa juga nanti dengan orang tua kalau memang ada pendapat orang tua yang memang kita butuhkan, dan pengawas biasanya akan dilibatkan. Oh iya, baik. Luar biasa Ibu, dari perbincangan hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang di sini, dan banyak sekali pembelajaran bisa saya ambil terkait dilema etika, bagaimana Ibu menyelesaikannya di sini, menginspirasi sekali. Saya doakan semoga SMP Negeri 22 Batanghari ini semakin melejit, semakin baik di Kabupaten Batanghari ini. Sukses Amin. terus ya Bu. Amin. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ayo. Bapak, Waalaikumsalam. terima kasih atas waktunya Bapak. Nah, izin saya Kartina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Batanghari. Mohon waktu Bapak untuk wawancara atau kita cerita-cerita ya Pak ya, terkait dengan bagaimana Bapak sebagai pimpinan di SMP Negeri 1 Atap Awin ini mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah Bapak lakukan selama menjadi kepala sekolah di sini. Boleh ya Pak ya? Oke. Nah, boleh kita cerita-cerita sedikit Pak, apa-apa saja kasus-kasus yang sudah Bapak lewati selama menjabat di sini Pak? Masalah kasus yang ada pernah terjadi di SMP Atap Awin itu tahun 2022-2023. Baru ya Pak ya? Baru. Kemarin ya Pak? Itu ada anak yang pindah sekolah ke SMP Atap Awin dengan permasalahan, yaitu masuk permasalahan kriminal sebenarnya itu. Tapi dari cerita anak dan orang tuanya, anak ini sebenarnya korban. Sebenarnya bukan sebagai tersangka, korban. Nah, walaupun dia pindah ini ada rekomendasi juga dari dinas, ditunjuk langsung sekolah kita untuk menampungnya gitu. Tentu hal ini ya permasalahan baru saya sebagai pimpinan itu. Tentu saya menyikapinya ya gimana begitu. Nah, apa situasi yang terjadi Pak? Saat itu Bapak jadinya Bapak kan mengidentifikasi Pak, ini dilema etika atau ini bujukan moral. Maksudnya mungkin ya bagaimana saat itu kondisi yang terjadi Pak? Kondisi yang terjadi ya secara apanya ini pasti menjadi dilema etika di sekolah. Karena kawan-kawan teman sejabat yang ada di sekolah itu ini anak bermasalah Pak. Kenapa kita terima gitu kan? Tentu terjadi pendapat yang pro dan seperti itu kontra. ya. Satu sisi lagi guru kita ada yang terima, kasihan juga anak ini kan iya. akan melanjutkan sekolahnya gitu kan. Ini sama-sama keputusan yang sama-sama benar ya Pak ya. Benar ya. Jadi, kalau kita terima bagaimana, kalau terima gimana? Iya, Tentu iya. ada masing-masing ada Alasannya ya. untuk anaknya ya Pak ya. Nah, ini termasuk dilema etika ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Dari cerita Bapak tadi seru ya Pak ya. Pasti Iya. itu pergolakan batin Iya, ya Pak, dilema betul. etika benar-benar. Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan dari antara dua kebenaran yang guru
tadi ada kelompok guru yang tidak usah ini akan membahayakan yang lain, terus kelompok satu guru dia anak yang berhak pendidikannya dilanjutkan karena dia juga mempunyai hak untuk kewajiban belajarnya seperti itu. Bagaimana tidak? Ya, yang saya lakukan tentunya tadi ya saya adakan rapat dengan guru, saya ceritakan ini kita tidak bisa menolak sedangkan karena ada suratnya juga dari itu surat resmi dari dinas pendidikan langsung ditandatangani oleh kepala dinas gitu kan. Nah dengan adanya surat inilah yang menguatkan saya, Bapak Ibu, saya bilang kita tidak bisa tidak menerima gitu kan. Nah tentu ada konsekuensinya tentu buat kita, kalau kita tidak terima gimana, kalau kita terima gimana. Nah dan itu dibicarakanlah di dalam rapat itu, sehingga ya dengan saya ceritakan kejadian sebenarnya, kemudian ya pada saat itu memang anak ini belum kita terima pada saat itu ya. Sehingga yang awalnya memang awalnya dikasih tahu lewat via telepon dulu awalnya. Setelah itu ada orang dari dinas sosial yang bawa surat pindahnya lengkap dengan kurapornya, hasil dia kan yang guru saya. Alhamdulillah mereka sepakat ya. Namun ya pelajarannya tidak bisa offline. Itu tetap saya lakukan pelajarannya secara online atau dari. Baik, luar biasa Bapak. Sangat keputusan manusiawi dan benar-benar mendengarkan ya Pak dari. Ya, karena kita mikirkan masa depan anak juga kan, dia akan melanjutkan dan umurnya masih umur wajib belajar. Oke, terima kasih Bapak. Nah, terkait langkah-langkah banyak kasus Bapak hadapi nih, nah apa langkah-langkah dan hal-hal yang Bapak lakukan terkait pengambilan keputusan mengambil etika ini Pak? Oh, dalam menghadapi kasus anak kami ini, tentu memang ada beberapa langkah yang saya lakukan. Yang pertama kita rapat dulu dengan majelis guru, elemen yang ada di dalam sekolah gitu kan. Tentu kami memang ini tidak melibatkan komite pada saat itu, melibatkan guru-guru dulu dan rapat. Nah kemudian juga pada saat itu kami hadirkan juga orang yang dari dinas sosial. Nah pada saat itu dari dinas sosial datang juga membawa surat rekomendasinya dari Kementerian Sosial, mengatakan anak ini masih dalam wajib belajar dan memang dia harus sekolah gitu. Walaupun pada saat itu anak ini dititipkan di lapas perlindungan anak gitu. Lapas anak. Tapi karena dikeluarkan juga dari dinas sosial, rekomendasi dari dinas juga ada. Akhirnya kawan-kawan sepakat untuk menerima anak ini di sekolah. Gitu. Jadi secara peraturan sudah valid ya Pak, secara juga kemanusiaan juga sudah diselesaikan secara musyawarah dengan guru ya Pak ya. Alhamdulillah setuju semua. Masya Allah, sepakat, setuju, baik sekali Bapak, semoga menjadi amal jariah ya Pak ya. Nah Pak mungkin kita lanjut lagi ya Pak ya, masih makin seru ini pembahasannya. Nah apa saja sih Pak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan yang termasuk dilema etika ini? Sebenarnya banyak sekali ya yang hal yang saya temui seperti ini nih, tapi memang hal yang sebenarnya paling berat menurut saya pada saat ini. Sehingga pada saat itu ada pro dan kontra, terutama di siswa saya sendiri. Oh iya, anak-anak kenapa? usia SMP kritis ya Pak ya? Kritis. Nah, dan mereka tidak tahu dan anak ini tidak ada di sekolah gitu kan. Sehingga pada saat itu kami mengadakan ujian online pada saat itu. Memang kami beberapa tahun ini sudah mengadakan ujian secara online menggunakan HP anak-anak. Kita adakan di sekolah. Nah, dibuat grup kelas gitu kan. Nah, di grup kelas ini kan muncul ada nama si A gitu kan. Nah, anak ini muncul. Lantas bertanya, "Ini siapa, Pak?" Nanya dengan guru yang awas kan. Sehingga tapi guru-guru saya alhamdulillah sudah tahu. Ini diceritakanlah rekan-rekan kalian yang belajarnya dia dititipkan di asrama Jambi begitu kan. Tapi tetap proses ikut belajar, ikut dia dikasih tugas, sehingga guru yang awas itu menjelaskan bahwa anak ini tetap sebagai siswi SMP Syata Tahwin, dia belajar secara daring, anak ini tinggal di asrama, guru-guru dan wali kelasnya tetap memberikan tugas. Nah, dan hari ini dia ikut ujian secara online seperti kita bersama itu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai siswa begitu kan. Dan alhamdulillah nampaknya tidak jadi permasalahan, alhamdulillah aman-aman saja. Karena penjelasan yang baik ya Pak, ya sekolah dan kekompakan. Ya, mungkin itulah gunanya saya di sebagai sekolah kan, saya konfirmasi dulu, saya rapat dulu dengan wali kelas, dengan guru kelasnya, dengan guru yang ngajar, tentu
informasi ini Satu mereka sumber. satu sumber, mereka Iya. bisa menjelaskannya sehingga tidak jadi hal yang tidak diinginkan gitu. Iya, iya, iya. Luar biasa Bapak. Nah Bapak, terkait Bapak pengambil keputusan tentang masalah-masalah terkait dilema etika ini, apa ada seseorang atau hal-hal lain yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan ini Pak? Ya, untuk menghadapi permasalahan di sekolah atau dilema etika yang terjadi itu tentu ya harus banyak faktor yang mendukung Iya. tentunya. Ya, tentu ya pihak yang ada di sekolah, guru-guru atau kepala sekolah, wali kelas terutama yang bersinggungan langsung dengan permasalahan anak misalnya gitu kan, dan juga bisa melibatkan para wali murid mungkin juga komite. Namun jika terjadi hal-hal yang mungkin yang di luar kemampuan kita di pihak sekolah, tentu kita ada yang orang yang lebih apalagi di atas kita itu seperti pengawas sekolah atau pengawas binaan sekolah gitu kan. Nah ini kita ajak untuk ini kan, bisa saja pengawas atau pengawas pembina sekolah ini kita undang ke sekolah. Nah, kita ceritakan bagaimana kejadiannya itu atau Karena kita kalau lewat telepon kadang itu ya Pak ya kurang ini bahasanya. ya, bahasanya Iya, kan, iya. kita undang beliau datang ke sekolah atau saya sendiri sebagai sekolah saya temuin beliau dulu, saya ceritakan dulu gimana, nanti beliau datang ke sekolah baru diinikan dengan Hal kecil bisa lewat telepon ya Pak ya. Ya, Kalau hal itu ya. memang enaknya Nanti tatap hal muka ya kecil Pak ya. tatap muka, ya. Oh iya iya. iya. Sehingga permasalahan ini ya tidak jadi permasalahan Ya, lagi gitu. baik baik. Dari bincang-bincang kita ini ya Pak ya, dari penyelesaian Bapak atas kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini Pak. Nah, kira-kira nih Pak, apa pembelajaran atau kita boleh bilang ibroh ya Pak ya, yang bisa Bapak ambil dari pembahasan ini? Dari pembahasan ini sebenarnya sangat banyak sekali ya pembelajaran-pembelajaran yang saya dapat. Ya mungkin selama ini penelitian saya mungkin ya tidak pada tempatnya mungkin. Jadi dari wawancara kita ini yang jelas menambah pengetahuan saya tentang itu. Untuk kedepannya apa yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Tahun ini akan lebih baik lagi gitu. Jadi tidak sebenarnya saya ngambil keputusan dengan secara egois saya sebagai sekolah, tidak melibatkan guru, tidak melibatkan wali kelas, tidak melibatkan komite atau pengawas kan. Jadi menganggap jadi pimpinannya akan diktator jadi kan. Tapi kalau kita bikin orang banyak, kita juga dihargai orang, kita juga menghargai orang lain. Gitu kalau menurut saya. Masya Allah, luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas sharing informasinya, sangat berguna bagi saya selaku sekarang lagi mengikuti pendidikan guru penggerak ini Pak. Tetap semangat untuk Bapak, bermanfaat bagi semua warga dan khususnya Awin ini ya Pak. Mungkin belum banyak yang mengenal, saya yakin ini dengan kepemimpinan Bapak ini orang-orang akan menoleh SMP 1 Atap Awin ini. Iya, akademiknya semuanya ya Pak ya, akhlaknya dan semuanya. Doakan juga ya Pak, semoga saya juga dalam hidup guru penggerak ini bisa ya ada ilmu baru yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Sukses selalu ya Pak. Selamat. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih juga Bu, terima kasih dan semoga Ibu menjadi guru penggerak yang sukses ke depannya. Amin. Dan ilmu-ilmu yang didapat dalam pendidikan guru penggerak ini benar-benar bermanfaat dan Ibu menjadi guru profesional. Iya, amin. Ya Pak. Assalamualaikum Pak.